Saat bernafas pun menjadi urusan terapis, kala tidur pun menjadi milik orang tua atau nenis. Waktu tak ada rehat demi kata mandiri, malu waktu dilihat dengan penuh caci, dan saat mereka marah, sok atau anak aneh menjadi sebuah ejekan bertubi. Mereka seperti tak ada ruang untuk sendiri, semua bak uji nyali, berhenti berarti mati, sedikit kata untuk mengerti. Hai, saya Okturina Basusyanti. Saya adalah seorang ibu dari seorang anak luar biasa yang terdiagnosis sebagai anak dengan cerebral palsy spastik. Saya ingat betul saat menerima diagnosa tersebut dari seorang dokter anak di tahun 2002 yang lalu. Cerebral palsy adalah sebuah kondisi di mana banyak sekali jaringan otak yang mati dan menimbulkan keterlambatan perkembangan pada anak. Yang saya ingat betul sampai saat ini sih, pada anak saya 155 kali kejang dalam sehari, demam tinggi yang tidak dapat diprediksi bisa datang kapan saja, dan tidak dapat mengikuti tahapan-tahapan perkembangan yang harusnya sudah bisa dilakukan di usianya saat itu. Pada 6 bulan usianya, anak saya belum bisa tengkurap, atau yang lain sudah bisa ngoceh, mama papa, anak saya tetap terdiam. Kalau saya waktu itu sih amburadul, itu kata yang paling tepat untuk bisa menggambarkan perasaan saya waktu itu. Ada sedih, ada marah, ada kecewa, ada bertanya, khususnya pada Tuhan, why me? Atau kenapa saya? Apalagi anak saya adalah satu-satunya laki-laki yang saya punyai. Kemudian gegap gempita mencari informasi. Apa sih itu? Gimana sih cara menanganinya, mendampinginya? Kemudian bertanya, ke sana, kemari, melakukan, berusaha untuk mencari informasi dan mempelajari informasi tersebut, sampai kemudian berujung pada sebuah penyesalan, ada rasa marah lagi. Kenapa? Karena kemudian tidak kunjung ada harapan atau asa yang saat di awal bisa diberikan oleh dokter, oleh terapis, atau mungkin harapan saya sendiri. Dan saya yakin apa yang saya rasakan itu juga dirasakan oleh semua orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apapun itu, bukan hanya cerebral palsy. Ada autism, ada Down syndrome, ADHD, dan lain sebagainya. Pasti ada sih, paling tidak bagaimana kemudian saya dan keluarga beradaptasi dengan kondisi ini. Membagi waktu untuk pasangan, anak-anak lain, lingkungan sekitar, sahabat, teman, sampai memberi waktu untuk diri sendiri. Waktu disisihkan atau dicibir sampai ditinggalkan. Baik dari orang-orang yang paling dekat, tetangga, tukang sayur yang kemudian hanya bisa melihat dengan cibiran. Rasanya sakit, tapi ya sudahlah. Sampai pada kemudian kurang tidur atau sama sekali tidak beristirahat dalam 24 jam. Aduh, jangankan berharap belas kasihan. Kita yang udah gak punya waktu, bukan karena gak ngapa-ngapain nih, bukan karena gak mau ketemu, tapi karena kemudian fokus pada terapi anak kita, bawa ke dokter, pemeriksaan ini itu, malah dikatain sombong. Atau kemudian yang tiba-tiba dari yang hahaha jadi cemberut aja. Atau yang tiba-tiba pegang-pegang perut terus bilang, amit-amit jangan sampai ada kondisi yang sama di keluarga gue. Malah pernah juga ketemu seorang dokter yang pesimis banget, bilang gini, udah bu, mendingan hamil lagi aja. Yang itu masukin ke kursi roda, rasanya pengen gue cekek tuh dokter.